Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dari kelas 12 MIPA 7. Saya di sini akan menjelaskan reaksi terang fotosintesis dan Calvin cycle atau lebih dikenal sebagai reaksi gelap fotosintesis. Selamat menonton. Daun tumbuhan ini mempunyai sel-sel yang melakukan fotosintesis. Jika kita memperbesar sel tumbuhan fotosintesis ini, kita akan dapat melihat kloroplas tempat terjadinya reaksi fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari dua langkah utama, yaitu reaksi terang dan reaksi siklus Calvin. Dalam tutorial ini, kita akan fokus secara eksklusif pada reaksi terang. Reaksi terang terjadi di dalam tiloid kloroplas. Di sini pigmen khusus menyerap energi cahaya dan mentransferkan ke elektron berenergi tinggi. Akhirnya mendapatkan ATP dan pembawa elektron NADPH. Mari kita perbesar tiroid. Untuk melihat lebih dekat bagaimana ATP dibuat, reaksi terang menggunakan dua fotosintem yang disebut fotosintem 1 dan fotosintem 2. Yang kedua tertanam pada membran tilakoid. Penting untuk disadari bahwa fotosintem ini diberi nama berdasarkan urutan penemuannya, bukan berdasarkan urutan partisipasinya. Dalam proses fotosintesis, reaksi terang sebenarnya dimulai pada fotosintem 2. Hal pertama yang terjadi adalah fotosintem 2 menerima foton atau energi cahaya. Energi cahayanya ini ditransfer ke pusat reaksi klorofil, menyebabkan elektron di pusat reaksi menjadi berenergi. Elektron-elektron ini menjadi sangat berenergi sehingga mereka keluar dari fotosintem 2 dan berpindah ke molekul ekspresor elektron terdekat yang terletak di rantai transport elektron. Sedangkan untuk mengganti elektron yang meninggalkan fotosintem 2, air dipecah sehingga melepaskan oksigen, 2 ion hidrogen, dan 2 elektron. Kumpulan elektron pertama terus bergerak ke bawah rantai transport elektron, melepaskan energi yang tersimpan saat bergerak. Energi ini digunakan untuk membuat gradien ion hidrogen. Sebuah protein dalam rantai transport elektron memompa ion hidrogen dari stoma ke dalam ruang tilakoid. Hal ini menciptakan konsentrasi ion yang tinggi di ruang tilakoid dibanding dengan konsentrasi ion yang rendah di stoma. Gradien ini mengandung sejumlah besar energi potensial yang digunakan oleh enzim yang disebut ATP sintase. Ion hidrogen mengalir menuruni gradien konsentrasinya melalui saluran di ATP sintase, melepaskan energi dalam prosesnya. ATP sintase menggunakan energi ini untuk menambahkan fosfat ke ADP membentuk ATP. Mari kita perkecil lagi sejenak dan kembali ke kloroplas kita. Ingat dari awal tutorial ini bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Kita baru saja melihat ATP diproduksi. Tapi bagaimana dengan NADPH? Mari kita perbesar kembali, melihat lebih dekat. Perhatikan elektron-elektron di sini, di mana kita meninggalkan di fotosintem 1. Ketika fotosintem 1 menyerap energi tambahan, elektron kembali menjadi berenergi, keluar dari fotosintem 1 dan bergerak ke bawah. Rantai transport elektron kedua, elektron dari rantai transport elektron yang berdekatan dengan fotosintem 2 menggantikan elektron dari fotosintem 1 dan lagi air dipecah untuk menggantikan elektron yang berpindah dari fotosintem 2. Pada akhir rantai transport elektron ini, elektron berenergi dan molekul hidrogen digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Mari kita perkecil kembali untuk meninjau reaksi terang menggunakan energi cahaya dan air untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Gas oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan, bersama-sama ATP dan NADPH yang terbentuk selamanya. Reaksi terang digunakan oleh reaksi siklus Calvin yang dibahas lebih mendalam dalam tutorial terpisah. Hal penting untuk diingat hari ini, tutorial ini adalah tanaman membutuhkan cahaya dan air untuk bertahan hidup. Tanpa bahan-bahan ini, reaksi terang akan menghentikan fotosintesis dan menyebabkan tanaman mati. Mari kita berlanjut ke siklus Calvin. Daun tumbuhan ini mempunyai sel-sel yang melakukan fotosintesis. Jika kita memperbesar sel tumbuhan fotosintesis ini, kita dapat melihat klorofil, tempat terjadinya reaksi fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari dua langkah utama, yaitu reaksi terang dan reaksi siklus Calvin. Dalam tutorial ini, kita akan fokus secara eksklusif pada reaksi siklus Calvin. Tujuan keseluruhan dari siklus Calvin
adalah untuk mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi karbohidrat atau gula yang dibutuhkan tanaman untuk menggerakkan aktivitas selulernya dan membangun struktur tanaman baru. Reaksi sitrus Calvin terjadi di dalam stomacolepas. Reaksi tersebut menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Mari kita perbesar siklus Calvin untuk melihat lebih dekat. Siklus Calvin dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fiksasi karbon dioksida, reduksi karbon dioksida, dan regenerasi RUBP. Fase pertama, fiksasi karbon dioksida pada dasarnya menangkap CO2 dari atmosfer sehingga dapat digunakan dalam reaksi. Untuk melakukan ini, CO2 terikat dalam RUBP, sebuah molekul 5 karbon. Enzim yang digunakan dalam reaksi ini disebut Rubisco, dan hasil reaksinya adalah molekul 6 karbon tidak stabil yang dengan cepat terpecah menjadi 2 molekul 3 karbon yang disebut 3 fosfogliserat atau 3PG. Selanjutnya, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat. Mulai fase ini disebut fase reduksi karbon dioksida. Karena kita menambahkan elektron dan energi ke molekul CO2, selama fase ini serangkaian reaksi menggunakan NADPH dan sebagian ATP dari reaksi terang. Molekul-molekul ini memasok elektron dan energi yang dibutuhkan untuk reduksi CO2. Elektron ditambahkan dari NADPH dan melalui serangkaian reaksi 3PG direduksi menjadi G3P suatu karbohidrat ADP dan NAD+ kembali ke tilakoid untuk diubah kembali. ATP dan NADPH melalui reaksi terang. Salah satu molekul G3P disisihkan sebagai bahan penyusun glukosa, namun sebagian besar molekul G3P bergerak maju ke fase ketiga siklus Calvin. Pada fase ini, ATP digunakan untuk menggabungkan sisa molekul G3P untuk membentuk molekul RUBP. RUBP ini kemudian dapat bergabung dengan molekul karbon dioksida tambahan untuk melanjutkan reaksi karbon. Untuk membentuk molekul glukosa, siklus sebenarnya harus berputar sebanyak 6 kali. Karena setiap putaran siklus hanya mendapatkan 1 atom karbon dari karbon dioksida yang masuk. Penting untuk diingat bahwa siklus Calvin bergantung pada reaksi terang yang menghasilkan NADPH dan ATP yang pada gilirannya menjadikan elektron dan energi yang dibutuhkan untuk membentuk karbohidrat. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan saya mudah dimengerti? Saya harap mudah ya. Jadi sekian dari video pembahasan yang saya bikin ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.